Burung pipit suka menolong. Burung kecil ini bantu hewan besar tanpa takut. Burung pipit dengan hati-hati mendekati singa dan mulai mengeluarkan duri dari kaki singa. Singa itu akhirnya tersenyum lega setelah duri itu berhasil dikeluarkan. Komentar, setuju nggak? Hati baik lebih kuat dari tubuh besar? Anjing ini nggak sabar nunggu makan malamnya. Dengan suara menggonggong keras, Pedi menunjukkan rasa tidak sabarnya. Dia menggonggong terus, nggak sabar pengen makan. Pedi, tenang. Kamu harus duduk dulu, Sarah berkata dengan tegas tapi lembut. Sarah menyuruh Buddy untuk duduk. Buddy was restless, barking and jumping around. However, Buddy was still too excited. Sarah memutuskan untuk mengabaikannya. Akhirnya, Buddy menyerah dan duduk. Anak pintar, Sarah memuji. Sarah memberi Buddy makanannya. Buddy makan dengan lahap, senang sekali. Dia belajar untuk duduk manis dulu, dengan gembira. Like kalau kamu lagi belajar sabar. Katak ini buka jasa antar pizza di rawa-rawa. Ia ngelompat sambil bawa kotak, tapi jatuh di lumpur. Terkejut sang narator. Oh, tidak, pizzanya, Komeng said sadly. Komentar, mau pesen pizza rasa serangga? Kucing ini tiap malam main gitar di atap rumah. Dia mulai memainkan alunan jazz yang merdu. Suaranya bikin semua tikus ikut goyang, the narrator said playfully. Mereka semua terhipnotis oleh musik kucing itu. Kucing itu tersenyum puas melihat para penggemarnya. Like kalau kamu juga suka musik malam. Gajah pemberani di sungai. Gajah ini lametin anak bebek dari arus deras. Sang narator berkata dengan bersemangat. Ia angkat dengan belalainya dan peluk hangat. Lanjut sang narator dengan suara menenangkan. Share kalau kamu juga suka, tolong teman. Burung merak ini malu punya bulu kotor, tapi lihat apa yang terjadi. Aduh, bagaimana ini? Buluku sangat kotor, burung merak said sadly. Burung merak merasa sangat sedih karena bulunya tidak lagi indah. Lihat, itu burung merak. Dia terlihat sedih sekali. Kura-kura berkata dengan khawatir. Iya, bulunya juga kotor. Kita harus membantunya. Monyet bersemangat menjawab. Teman-temannya melihat kesedihan burung merak dan berencana untuk membantunya. Burung merak, kami datang untuk menghiburmu. Kura-kura berkata dengan gembira. Ini, kami bawakan makanan untukmu. Monyet berkata dengan ramah. Dan bunga-bunga ini agar kamu tidak sedih lagi, kelinci berkata dengan lembut. Terima kasih teman-teman, kalian sangat baik. Burung merak menjawab dengan terharu. Walaupun bulunya kotor, teman-temannya tetap menyayanginya karena hatinya baik. Aku sangat beruntung memiliki kalian sebagai, bayangin, burung hantu ini pengen main siang-siang tapi malah ngantuk berat. Narator berkata dengan penuh semangat. Aku harus tetap bangun. Aku ingin melihat kupu-kupu. Huhu berbisik dengan suara mengantuk namun bersemangat. Huhu sangat mengantuk sehingga dia mulai berjalan sempoyongan. Aduh, aku baik-baik saja, Huhu berkata bingung dan mengantuk. Kupu-kupu yang cantik terbang mendekat, tapi rasa kantuk mengalahkan segalanya. Kupu-kupu, aku. Huhu berkata dengan sangat mengantuk. Seekor kumbang lewat dan menawarkan solusi. Ini kopi serangga, dijamin langsung melek, kumbang bilang dengan ramah. Kopi, serangga? Baiklah. Huhu jawab dengan pasrah dan mengantuk. Akhirnya dia minum kopi serangga, tapi tetap aja. Zzz, si narator berkata dengan lucu. Zzz, terdengar dari Huhu yang sedang mendengkur. Kasihan Huhu, narator berkata dengan simpati. Anjing belajar menyalak pelan. Anjing ini pengen suaranya lembut biar nggak bikin kaget. But when the thief passed by, he whispered, grrr. Subscribe kalau kamu juga punya anjing lucu di rumah. Ada babi yang pengen wangi kayak bunga, bukan kayak lumpur, kata narator dengan bersemangat. Babi sudah mencoba segalanya, tapi lumpur itu sangat membandel, narator berkata dengan prihatin. Wah, apa ini? Babi bertanya dengan penasaran. Babi menemukan sebotol parfum, matanya berbinar, dia sangat gembira. Haha, sekarang aku wangi, Babi said happily. Babi menyemprotkan parfum dengan semangat. Tapi, aduh, lebah, tolong, Babi panicked. But when he sprayed perfume, all the bees came chasing after him. Komentar parfum favoritmu, siapa tahu lebah juga suka, sang narator berkata dengan ceria. Rubah pura-pura sakit? Rubah ini pura-pura sakit biar dikasih buah gratis. Tapi malah dikasih sayur, sekarang dia beneran sakit. Like kalau kamu juga pernah kena karma lucu kayak gini. Di sebuah ladang yang indah, hiduplah seekor anak ayam bernama Piko. Apa itu? Piko bertanya bingung. Piko melihat bayangannya. Dia pikir bayangannya adalah monster. Pergi, pergi monster, Piko shouted, scared. He ran around in fear, but the monster kept following him. Apakah dia sudah pergi? Piko bertanya dengan suara berbisik. Piko mengintip dari balik pohon. Bayangannya masih ada. Aku harus lebih cepat,
Pico said, determined. He ran until he was exhausted, but the monster kept chasing him. Tunggu, Pico said, surprised. Pico menyadari bahwa monster itu selalu bergerak bersamanya. Itu hanya bayanganku, Pico berkata dengan gembira. Dia tertawa. Anak ayam itu akhirnya mengerti. Pico dan bayangannya menjadi teman dengan kebahagiaan dalam suaranya. Subscribe biar nggak ketinggalan cerita lucu lainnya. Panda diet daun panda ini pengen kurus, jadi dia cuma makan 1 daun bambu. 5 menit kemudian, dia pesan 20 daun lagi. Like kalau kamu juga gagal diet minggu ini. Kura-kura ingin jadi influencer. Kura-kura ini bikin channel Slow But Wow di YouTube. Tapi butuh 3 jam cuma buat upload 1 video. Subscribe kalau kamu juga butuh waktu lama upload video. Di tengah kerumunan penguin yang seragam, muncullah Salah. Dia merasa dirinya terlalu biasa. Kemudian, dia menemukan sebuah solusi. Kacamata hitam misterius. Dengan kacamata hitam, Salah merasa menjadi penguin paling bergaya di Antartika. Tapi sayang, gaya tidak selalu sejalan dengan keselamatan. Aduh, Salah pun terjatuh dengan keras. gaya dulu, jatuh urusan nanti. Katanya, like kalau kamu juga pernah gaya dulu baru nyesel. Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seekor sapi bernama Mumu. Mumu punya mimpi besar. Mumu ingin ikut lomba menyanyi desa. Mo, mo, Het stuursma ayam kreabur. mo, mo, mo. Meskipun suaranya tidak merdu, Mumu tetap memberikan yang terbaik. Semangat Mumu patut diacungi jempol. Like kalau kamu juga pernah nyanyi false tapi pede. Serigala ini bosan berburu, jadi tukang tanam bunga. Dia mencoba segalanya, tapi selalu gagal. Akhirnya dia memutuskan untuk menjadi tukang kebun. Aku akan membuat taman terindah. Tiba-tiba, Kupu-kupu. tapi dia malah takut sama kupu-kupu. Mungkin menjadi serigala pemburu tidak terlalu buruk. Subscribe kalau kamu juga pernah gagal ganti profesi. Kamu tahu kenapa langit biru? Karena partikel di udara menyebarkan cahaya biru lebih banyak dari warna lain. Jadi bukan karena langit punya mood biru ya. Follow biar kamu nggak salah paham sama sains sederhana kayak gini. Gajah ini pengen berenang bareng ikan kecil. Wah, airnya segar sekali. Pasti menyenangkan berenang bersama mereka. Gani berkata dengan bersemangat. Gani mulai memasukkan kakinya ke dalam kolam, membuat ikan-ikan kecil terkejut. Ada raksasa datang. Ikan pertama panik. Cepat menghindar. Ikan kedua berkata dengan takut. Gani terus masuk. Air kolam mulai meluap kemana-mana. Asiknya, airnya sejuk sekali. Gani seru dengan senang. Sekali nyemplung, airnya langsung habis. Narator berkata dengan terkejut. Aduh, bagaimana ini? Ikan satu bertanya dengan sedih. Kita terdampar. Ikan dua mengeluh dengan putus asa. Oh, maafkan aku. Aku tidak bermaksud membuat kalian terdampar. Gani said, regretfully. Gani merasa bersalah melihat ikan-ikan kecil yang terdampar. Dengan sigap, Gani mengisi kembali kolam dengan air dari belalainya. Ikan-ikan kembali berenang dengan gembira. Terima kasih, Gani, kata ikan. Singa ini raja hutan. Aku adalah penguasa di sini. Singa berkata dengan bangga. Dia benar-benar merasa seperti raja, tapi takut. Sama kucing rumah. Singa was silent, clearly afraid. Katanya, kok kecil tapi tatapannya serem banget. Si raja hutan lari terbirit-birit. Like kalau kamu juga pernah takut sama hal kecil. Bebek ini pengen jadi model di kolam. Kwek, lihat aku, Ducky said joyfully. Oke, Ducky, pose yang terbaik ya. Arya said professionally. Arya si fotografer memberikan arahan kepada Ducky. Ducky mencoba berbagai macam gaya untuk pemotretan. Kwek, aku sedikit lelah, Ducky mengantuk berkata. Tapi pas foto, dia malah tidur di air, the narrator exclaimed with amused surprise. Ya ampun Ducky, Arya said with a hint of gemes in her voice. Subscribe kalau kamu juga pernah gagal gaya. Monyet main handphone. Monyet ini ambil HP turis buat selfie. The narrator exclaimed excitedly. Hasilnya, status foto blur dan 1 jari ketutupan lensa. Like kalau kamu juga suka selfie gagal.